bagaimana cara Pak Tung baca buku bisa sebanyak itu? Apa pakai teknik speed reading atau benar-benar dibaca dari halaman pertama sampai habis? Satu, Anda training speed reading. Jadi saya pun masih belajar untuk meningkatkan kecepatan saya. Anda kalau speed reading itu Anda misalnya search di Google ada banyak. Bagaimana Anda supaya meningkatkan bacaan? Ada tekniknya scanning. Kalau sebetulnya yang juara dunia baca itu yang pertama kali itu dia foto reading dulu. Kalau saya enggak, saya SQ3R gitu ya. Saya survei dulu ini bukunya tentang apa tuh. Dan kalau menarik, saya itu kepengen saya ke bawah. Dan kalau mau ngomong ini lama enggak selesai loh nih. Karena saya ganti buku yang lain. Apakah harus selesai? Enggak. Jadi SQ3R itu apakah harus selesai? Harus nih. Saya baca. Tapi ada yang menarik. Saya cari yang menarik. Tapi kadang saya menghukum diri saya sendiri. Tak baca depan sampai belakang. Pokoknya kata-katanya saya kata pengantar saya tak baca. Pujian untuk begini tak baca. Semua satu halaman, tak bacain semua per halaman. Sanksi pelanggaran pasal 113 undang-undang. Saya baca kabeh. Itu menghukum diri sendiri supaya saya di depan sampai selesai. Tapi apakah ada sampai selesai? Enggak. Ini babnya aja. Selesai. Yang mau saya baca. Terus kemudian Anda tanya, Anda mau pelan-pelan atau mau cepat? Santai saya putuskan untuk cepat. Kalau untuk cepat itu skimming, jadi bacanya itu bukanya sama lebih cepat. Anda cuma gini doang. Oh ini tidak kelihatan ya. Oh ya. Sana saya tak pikir sudah kelihatan. Tunggu sebentar. Nah ini, tidak kelihatan lagi. Jadi misalnya saya membaca misalnya, nah, misalnya di tengah. Terus sampai selesai. Itu kayak di fotografi. Jadi kita menyiapkan gini. Setelah Anda sudah skimming, plang. Mungkin 10 menit sudah selesai. Sudah selesai, terus apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan, kemudian, oke, mau saya baca semua? Anda mulai survei SQ3R, survei, ini buku tentang apa sih? Isinya apa saja sih? Anda lihat daftar isi, kemudian lihat kesimpulannya, lihat referensinya, lihat testimoninya. Kayak tadi Tim Sanders, wow, testimoninya terbaik, tak baca ya sampai selesai itu dari depan itu. Dan ini Robert Cialdini, keren ini. Robert Cialdini itu bukunya Persuasion, ilmu-ilmu mempengaruhi orang, Persuasion sebelum mempengaruhi, caranya mempengaruhi sebelum mempengaruhi, itu keren. Dan ini ngasih testimoni ini. Wah, Daniel Pink. Wah, ini saya senang. Adam Grant. Ini orang-orang hebat yang, wah, ini presensinya, wah, ini. Kenapa murid yang paling pintar di sekolah jarang jadi miliarder? Aku paling pintar ya. Tapi ada loh, bukan tidak ada, jarang loh ya. Terus bagaimana kelemahan terbesar Anda bisa menjadi kekuatan? Apakah orang baik selalu, dan dia pintar, pakai kata-kata. Jadi saya penasaran, apakah orang baik selalu menjadi yang terakhir dalam mencapai garis akhir? Mengapa pelajaran terbaik tentang kerjasama datang dari anggota geng, bajak laut, dan pembunuh banteng? Ini sungguh catch my attention. Mengapa mencoba meningkatkan kepercayaan diri selalu gagal? Dan bagaimana filosofi Buddha memberi solusi yang terbaik. Saya kan pakar untuk meningkatkan percaya diri. Nah, kok ini bilang selalu gagal, saya pengen tahu. Ya bener ya. Jadi penasaran juga gitu ya. Kemudian, bagaimana menemukan keseimbangan hidup dengan kerja, dengan menggunakan strategi Genghis Khan. Nggak menurut dulu, misalnya gitu. Terus kemudian, kesalahan-kesalahan yang dilakukan Albert Einstein. Jadi Albert Einstein ada kesalahan juga. Kan kita puja-puja Albert Einstein gitu ya. Dan satu pelajaran kecil dari Spider-Man. Apa pelajaran ini? Dengan mencermati apa yang memisahkan kesuksesan yang luar biasa dari yang biasa-biasa saja, kita bisa berhenti menebak-nebak rahasia mencapai kesuksesan dan memulai kehidupan yang Anda inginkan. Saya putuskan tak baca semua. Dan yang juara dunia speed reading, itu dia bilang, apakah semua buku dibaca dengan kecepatan tinggi? No. Dia bilang, saya membaca Harry Potter, enak aja.
ini nunggunya setahun. Harry Potter kan setahun baru keluar. Harry Potter keluar, enak aja dinikmati dong, enjoy, relax. Jadi S3 survei, kemudian question tentang apa, apakah dibaca semua, kemudian baru R, baru Anda read terlebih dahulu, ya tadi baca semua, baca sebagian-sebagian, mulai dari belakang dulu boleh, mari bab tengah dulu boleh, itu hak Anda 100%, tidak harus selesai, itu hak Anda 100%. Kesalahannya orang takut beli buku itu karena merasa bukunya banyak dan belum selesai baca. Yang plastik aja masih banyak banget. Daniel Pink. Oh, Daniel Pink itu salah satu penulis buku favorit saya. Ini masih plastikan tuh, dibuka dorong. Ini bukunya plastikan lagi loh nih. Ini Who Moved My Cheese keluar buku baru karena Spencer Johnson itu buku saya favorit. Ini Chicken for the Soul ini kan buku favorit saya. Hampir semua buku Chicken for the Soul saya punya ini. Ya saya masih plastikan loh nih. Nah, yang ini terjemahan Al-Qur'an ini. Miracle of ini ada 3 ini taruh di sini karena banyak orang itu ketika memberikan referensi jebul isinya salah. Jadi teman saya Tabayun, Bapak coba cek deh di Anissa 10. Dikirain saya nggak ngecek. Nah, saya cek buka enak aja Anissa 10 ada apa. Tak foto, isinya beda loh dari yang kamu sebutkan, enak aja. Jadi sometimes orang nyebut ayat itu beda. Terus kemudian tafsirnya juga beda. Dan ternyata ada ayat yang seolah-olah bertentangan karena kondisi waktunya berbeda. Jadi seru aja. Jadi apakah semua saya baca? Enggak, itu saya enggak. Tapi saya ada beberapa yang saya baca karena saya ada referensi yang saya sungguh-sungguh kepengin belajar. Nah, seru tuh bukunya apik banget. Warna-warni yang itu Al-Qur'an keren banget itu dan itu dapat banyak wisdom loh. Wah, itu ada kalau saya mau ceritanya itu. Definisi kafir. Nah, loh, ya. Al-Baqarah 221, Al-Maidah 5, silakan cari itu ya. Itu seru, saya bisa ngomong ini. Karena baca loh, Al-Baqarah 221. Al-Maidah 5, bukan Al-Maidah 51 yang Ahok bukan gitu ya. Tapi itu di situ kalau salah tolong sebutkan. Jadi bunyinya begini. Laki-laki yang Islam itu boleh menikah dengan ahli kitab, tapi tidak boleh menikah dengan yang kafir atau yang musyrik. Berarti ahli kitab kafir atau bukan? Bukan, Pak. Loh, kalau menurut definisi itu ada yang ayatnya yang menyatakan kafir masuk surga atau tidak? Loh, itu ada juga. Ada seru-seru. Jadi belajar dari situ itu jadi saya tidak berdebat, tapi seringkali tabayun yuk gitu ya, tabayun. Dan saya bukan orang yang berhak memberikan tafsir kan gitu ya. Jadi ayo tabayun ngomong dibaca bareng-bareng. Nah, tapi itu intinya adalah untuk membuat kita terbuka satu dengan yang lain. Tidak eksklusif merasa paling benar, paling pinter. Boleh hanya saya doang yang boleh menerjemahkan kan ya enggak dulu dia. Prinsip ini Pak ya dari lama. Yes. Ya. Open mind dan pelajarilah agama-agama orang lain untuk mengagumi. Tanpa harus Anda istilahnya takut agama Anda kita kehilangan keyakinan. Jangan. Jadi keindahan, kebaikan itu bukan milik satu agama. Banyak sekali agama yang mengajarkan keindahan dan bagus-bagus. Cuma kadang kita tuh saring ini loh, ini Bian sudah baca ini saya langsung tertarik dia kepengen tahu ngecek Al-Baqarah 221 bunyinya apa, Al-Maidah 5. Tapi itu yang seru. Oke, kita lanjutkan. Ask me anything kan ini salah satunya. Oke, jadi sudah ya yang baca buku ya SQ3R. Maksudnya apa? Survei, question apa perlu, terus kemudian read, tidak semua harus di read dari belakang dulu, read dari belakang ini. Survei itu tadi blank tentang apa tuh? Kemudian kalau Anda bilang, oke saya harus baca, Anda pakai kecepatan tinggi dibuka di flash. Kemudian setelah itu Anda question, apakah ini penting, apakah semua, apakah ini kaitannya dengan saya, tertarik nggak, penting nggak untuk hidup saya, kaitkan dengan diri sendiri, apakah harus semua, enggak, terserah, bebas, mau depan, belakang, apa silakan, kesimpulannya tak boleh. Terus kemudian read. Setelah read, Anda mulai recite, R-E-C-I-T-E. Recite itu mengulang, menceritakan. Kayak tadi saya menceritakan. Satu mengunyah. Ada 4 mengunyah. Saya bisa cerita detail-detail yang seru-seru sini karena saya ngunyah. Dan saya ceritakan kepada orang lain. Setelah read, saya recite. Contohnya, ada penelitian yang di sini yang menarik. Manusia itu butuh feedback seketika. Salah satu contoh. Di satu dormitory, itu kan ada ruang untuk makan. Mahasiswa makan bareng di sana. Dikasih antiseptik tangan. Sebenarnya diwajibkan, semua masuk harus cuci tangan.
Tapi ternyata dari 100 mahasiswa itu yang gini 11. Kemudian dia kasih feedback langsung, feedback yang menyenangkan. Yaitu apa? Tombol pencetannya ini disambungkan dengan satu saklar, begitu nyenggol di sini, langsung nyambung iPodnya nyambung loudspeaker, dan itu suaranya suara yang atau hore, apapun yang suara yang senang. Jadi orang itu ternyata senang dong. Wih, ada feedbacknya. Mendadak jadi berapa? 87 orang. Jadi naik 800%. Hanya dengan dikasih suara. Bisa cerita detail karena saya ceritakan. Saya ceritakan ulang, saya ceritakan ulang gitu ya. Ini banyak yang tanya dengan laundry gratis. Minta Pak nomor appraisal gratis karena saya juga mau survei tanah kos-kosan. Tugasnya nanti Coach Andrew yang akan mintakan. Saya punya data karena sering survei. Wah, banyak berpuluh-puluh ada yang bayar, kalau 5M ke atas bayar, kalau segini gratis, ada yang 1 juta, ada yang 350. Tapi intinya itu di kota Anda mungkin bisa nggak berubah mungkin, tapi ingat bahwa yang appraisal itu setiap pimpinan cabang itu punya hak, bisa menggratiskan. Sometimes tapi kita harus bayar, saya bayar. Saya biasanya sering saya bayar. 1 juta tak bayar, tak apa-apa. Karena saya dapatnya miliar-miliaran. Lebih murah miliar-miliaran, jadi oke lah. 1 juta oke lah. Oke, lanjut. Jadi 3R ini masih ada 2 Pak, read sama research. Oh ya, R yang terakhir read lagi. Oh, read lagi. Jadi SQ 3R, survei, question, terus kemudian read, recite, kemudian read lagi. Jadi Anda read again. Oke, read lagi yang mana ya tadi? Tadi berapa persen? Salah ini. Ada WN apa ya? WN apa? Cari WNGF ya WN. Dicari catatan apa? Wong desa gaya flamingo atau gaya flash atau gaya flamingo. Jadi ya tadi langsung hafal. W-nya apa? Winningable. N-nya apa? Novel itu yang kesulitan tantangan. G-nya apa? Goal, harus ada goalnya. Terus F-nya feedback. Oke, nice.